Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan kita akan memulai. Syakara barata kala barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata. Kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan Kau menyertai kami, melindungi kami, Kau memberikan yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami Tuhan, dan kami bisa hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Pantai Permata ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan yang mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa, kami percaya Tuhan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan tidak habis-habisnya Tuhan yang Kau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau, siapkan hati kami Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami ya Abba. Dan kami percaya Tuhan yang memiliki sakit penyakit di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan bebaskan, Tuhan akan memberikan Tuhan jalan keluar bagi setiap kami. Dan kami percaya kemenangan-kemenangan akan Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan pada saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau akan menyegarkan Tuhan tubuh roh jiwa kami ya Bapa. Dan kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada berkat yang melimpah yang Kau sediakan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, beracara Tuhan di dalam ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita bagi setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama untuk menyembah Dia. Mari kita sama-sama tepuk tangan kita. Sebab Kau yang layak dipuja.
Di tempat ini kita sama-sama mendeklarasikan apa arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas B. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala shikila barata kala. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk memberikan kami kesempatan melakukan Tuhan, pekerjaan Tuhan, Tuhan. Dan kami percaya setiap anak kami akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Dan setiap anak-anak yang kamu memberi Tuhan, kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lubuk sakit anak-anakmu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Yes, Lord Jesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati Bapa di surga. Bapa, kami tahu hatimu selalu bersuka cita buat kami. Bahkan Kau selalu ingin memberkati kami. Dan sebab itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua dan Roh Kudus, sehingga kami mengerti pesan-pesan Tuhan yang baru dalam hidup kami. Harta benda surga yang baru untuk kami hidupi. Ajarkan kami, buat kami mengerti, bukan hanya berbicara, bukan hanya memberitakan, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Ajarkan kami di teladan Kristus. Ajarkan kami Tuhan, sehingga kami mencerminkan Yesus yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bicaralah, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, maksudnya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap saudara doa yang siap dan terima Tuhan sama-sama. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, walaupun ibadah agak terlambat karena ada kendala, tapi kita masih bisa memberkati melalui firman dan bahkan memberkati melalui pujian kita. Kalau kita ingat masa kecil kita, raja hutan itu siapa? Singa. Raja sungai itu siapa? Buaya. Raja hutan singa, raja sungai buaya. Tapi singa dan buaya dikalahkan sama siapa? Manusia. Dan itu kisah kecil kita ya. Kalau kita baca komik, kita selalu ingat kisah kancil yang cerdik. Tapi ternyata Alkitab bilang anak dunia lebih cerdik daripada anak terang. Itu ada di Alkitab. Dan saya percaya ketika kita dekat sama Tuhan, minggu kemarin kita bahas tentang iman dan hikmat. Dan tidak satu kebetulan bahwa tadi juga POP berbicara tentang kehendak Tuhan dan kehendak dunia. Untuk mengambil keputusan, memberi prioritas, itu juga butuh hikmat. Dan tidak kebetulan juga waktu kemarin kita melakukan pool di tempat Batu Haji, ya. Itu juga tiba-tiba dari sharing firman dinyatakan bahwa kita nggak boleh dua hati. Pada saat itu adalah saingannya adalah mamon. Ternyata tadi di VOP saya kaget juga dibahas juga tentang dua hati. Artinya apa? Saya mau katakan bahwa Tuhan yang hidup ada di gereja ini. Firman Tuhan itu bisa sampai ke Jakarta. Dan firman Tuhan itu bisa sepakat. Dan ketika saya tanya sama Tuhan dalam saat itu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa minggu ini supaya kita semua diberkati. Saya tidak mau firman yang cuma dengar, pulang, tidur, ditanya hari Senin, khotbahnya apa kemarin? Lupa saya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan mau bicara sama kami. Kami mau firman yang hidup, kami mau diberkati. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu coba buka Alkitab tentang dua tuan. Jadi saya pelajari dua tuan itu, lalu Roh Kudus bukan berbicara tentang dua tuan, tapi dia berbicara, kamu belajar tentang kisah sebelumnya. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Karena sekarang ini memang banyak anak-anak Tuhan yang tersesat, anak-anak Tuhan yang salah ambil tindakan, anak-anak Tuhan yang salah ambil keputusan,
anak-anak Tuhan yang tidak bisa memberi prioritas mana untuk Tuhan, mana bukan untuk Tuhan. Saya bilang contoh aktualnya apa? Lalu Roh Kudus tuntun saya tentang kepercayaan progresif. Kalau anak Tuhan punya kecerdikan, dia pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi ternyata kan mereka ditipu dengan modernisasi, seakan terkesannya cool, keren, dengan kepercayaan progresif. Saya tidak mau bilang Kristen progresif, karena menurut saya kalau Kristen itu artinya pengikut Kristus. Artinya mengikut Kristus, karena Kristus adalah Yesus, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan gak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, yang disebut Kristus. Pengikutnya disebut Kristen. Jadi kalau memang mereka mengatakan bahwa orang baik tanpa percaya sama Yesus bisa masuk surga, pertanyaan saya sederhana aja. Ketika kita berdosa, itu artinya kita berhutang. Karena upah dosa adalah maut. Kita berhutang sama siapa? Kita berhutang sama Tuhan yang sudah menukar nyawanya buat kita. Hutang sampai mati tetap hutang. Gak ada yang namanya hutang setelah mati lunas, gak ada, tetap hutang. Makanya ada istilah hutang di bawah sampai mati. Jadi dengan kebaikan tidak akan bisa menebus hutang. Kebaikan adalah sisi lain. Jadi saya kira di sini anak-anak Tuhan cerdik dalam menyikapi kepercayaan progresif ini. Saya percaya Roh Kudus akan mampukan kita untuk memilah dan menelaah mana yang benar, mana yang tidak. Tapi lebih daripada itu, Tuhan akan mengajarkan kita satu passage, satu ayat, satu firman Tuhan yang terus terang saya baru klik satu kemarin. Sebenarnya saya tidak klik, saya bingung kenapa begini, kenapa begitu, dan ini adalah salah satu Injil yang banyak diperdebatkan oleh ahli teologi dan banyak disalahartikan kalau kita tidak punya kerendahan hatinya. Selama ini kita berpikir hanya satu firman Tuhan yang betul-betul berkesan, atau hanya beberapa ayat Tuhan yang betul-betul berkesan. Contohnya, bukan orang yang masuk surga berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Itu salah satu yang pertama. Yang kedua, ada lagi dikatakan begini. Apa? Saya tiba-tiba lupa karena tadi ngalir. Yang satu lagi adalah perkataan tentang bahwa barang siapa mengasihi aku, ia akan mengikuti segala perintahku. Ada lagi banyak passage, jangan menghakimi, karena ukuran penghakiman itu akan dijadikan tolak ukur untuk menghakimi umat. Dan juga ada beberapa, kasihilah musuhmu, itu yang berkesan sekali. Gampang untuk menghakimi, tapi ya itu harus dilakukan. Tetapi ada juga yang kalau bicara tentang soteriologi, tentang keselamatan, itu berbicara tentang apa? Ada hampir-hampir yang tidak diselamatkan. Itu bergeser juga. Ternyata sekarang saya ketemu lagi ayat yang membuat saya berpikir dan berhati-hati. Kenapa? Karena yang berkata-kata ini adalah pribadi kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Kita akan belajar hari ini tentang kecerdikan yang membawa kepada kekekalan. Kita akan buka Lukas 16 ayat 1 sampai ayat 9. Lukas 16 ayat 1 sampai ayat 9. Puji Tuhan, Alkitabnya enggak biarin ke kiri. Tadi ada pojokan kecil, sekarang Alkitab tulis. Perikopnya apa di situ?
judulnya? Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya percaya di sini mayoritas adalah bendaharanya Tuhan. Jadi ini perlu buat kita. Hidup yang diberkati. Coba lihat kata Tuhan Yesus tentang perumpamaan. Perumpamaan ini artinya bukan kisah nyata ya, tetapi pengajaran dari Tuhan Yesus. Ada kandungan pengajaran, ada kandungan nasihat, ada kandungan teguran buat kita. Jadi bukan kisah nyata, tapi pengajaran dari Tuhan Yesus. Kita akan baca bergantian dari ayat 1 sampai ayat 9. Ayat ganjil saya yang baca, ayat genap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang baca. Dimulai dari saya. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 16, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat 2. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang benar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas dosamu, sebab kau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ayat 3. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat 6. Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Ayat 7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak raja. Ayat 9 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 adalah kontroversial. Banyak yang tidak mengerti passage ini. Dulu saya pernah bawakan, tapi ternyata pewahyuannya berbeda ya sekarang. Saya dapat dari itu. Waktu saya mau bawakan khotbah ini, banyak sekali serangannya. Artinya ada hal yang tersembunyi untuk mengingatkan kita, sehingga jangan sampai kita terjebak dengan mamon yang tidak jujur. Nanti kita akan belajar. Karena kalau rekening tabungan kita, rekening giro kita ada masuk uang, saya percaya kita semua akan tersenyum. Ada yang akan tersenyum kalau masuk uang gitu. Akan bahagia, ya. Tetapi belum tentu membawa sukacita. Nah, sebab itu hati-hati. Mamon itu bisa jadi berkat, bisa juga membawa bencana untuk kita. Saya akan bahas nanti pelan-pelan, dan saya percaya kita pulang semua diberkati. Kita akan jadi orang bijak. Karena kita bilang cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kalau bicara tentang kecerdikan, jangan dibalik. Cerdik seperti merpati, tulus seperti ular. Itu berarti licik. Terus jadi bodoh-bodoh gitu, bulu-bulu. Kalau merpati begitu. Kecerdikan
kecerdikan ketika dipakai untuk sesuatu yang negatif, dia jadi kelicikan. Tapi kecerdikan ketika dipakai untuk sesuatu hal yang positif, dia akan jadi hikmat. Makanya hikmat ini berkelanjutan dengan kecerdikan. Tapi Tuhan mau bicara hari ini, hikmat yang mengalami metamorfosa dengan kecerdikan dalam mempergunakan mau. Ya. Kan saya tahu gereja ini diberkati. Saya sangat tahu gereja ini diberkati. Ini kadang-kadang harus hati-hati. Saya sebagai bapak rohani, saya harus ajarkan. Jangan sampai nanti saya ketemu Tuhan Yesus, saya ditegur sama Tuhan. Kenapa kamu nggak ajarkan? Nah, hari ini saya akan kupas ayat ini satu persatu, sehingga keluar dari tempat ini kita akan jadi bendahara Tuhan yang bicara. Yesus berkata bahwa ada seorang kaya punya bendahara. Siapa orang kaya itu? Siapa orang paling kaya? Siapa orang terkaya? Siapa pribadi terkaya? Tuhan itu. Ini perumpamaan, bukan misalnya. Ada satu maksud, ada satu kandungan. Siapa bendaharanya? Kita semua. Kita semua bendaharanya Tuhan. Kita dikasih kepercayaan pegang uangnya Tuhan di dalam hidup kita. Kita bendaharanya Tuhan. Tetapi lalu dikatakan bahwa ada yang menyampaikan tuduhan bahwa bendahara ini menghamburkan miliknya. Dalam bahasa Inggris aslinya, saya kemarin ada baca di ayat 1 itu dalam versi NET-nya, dia katakan bahwa menghamburkan miliknya itu di dalam bahasa Inggrisnya wasting his asset. Asetnya pakai S, jadi jamak. Wasting his assets. Membuang-buang aset si bos. Ya, aset si bos dihambur-hamburkan, dibuang-buang. Membuang, membuang itu artinya tidak menggunakannya dengan bijak. Membuang-buang his asset. Terus di ayat 2, lalu ia memanggil bendahara. Apa yang kudengar tentang engkau? Beri pertanggungjawaban. Kita ini bendahara Tuhan yang harus bertanggung jawab. Kalau kita dikasih uang sama Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Kalau kita dipercaya diberkati, kita harus bertanggung jawab. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Karena kita semua berkenan di depan Tuhan dan berharga di depan Tuhan. Makanya kita diberkati untuk memberkati. Amin. Tapi harus ada pertanggungjawaban. Harus ada pertanggungjawaban. Lalu ada waktunya kita patahkan dalam Tuhan Yesus itu tidak terjadi sama kita, tapi bisa terjadi ketika kita mengerti firman, kita mendengar firman, tapi kita menentang firman. Di sini bisa dikatakan, tidak ada ayat ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Itu serem itu. Serem. Serem. Kalau kita sudah nggak dipercaya sama Tuhan, bisa kaya nggak? Bisa. Kalau kita ngomong kaya, bisa. Diberkati belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Istilah diberkati berbeda dengan harta benda kekayaan. Saya sudah ngerasain kemarin waktu saya sedang diintimidasi dengan satu roh ketakutan yang luar biasa. Itu sampai saya nggak bisa tidur loh satu malam. Saya pikir gini, saya yang nggak begitu melimpah ruah hartanya aja sudah nggak bisa tidur. Ini ngomong harta bukan diberkati. Apalagi orang yang banget sangat amat terlalu kaya, mungkin tidurnya juga nggak nyenyak. Dia pikirin saingan dia pikirin tentang ancaman-ancaman dari orang jahat. Apalagi yang hidupnya di dunia hitam. Wah, itu tiap hari struggling. Artinya belum tentu kekayaan itu diberkati. Kekayaan itu dalam ketenangan, belum tentu. Jadi saya merasakan bahwa kalau kita tidak lagi disertai Tuhan untuk menjadi bendahara kepercayaan, itu berbahaya. Ini firman Tuhan Yesus, bukan rasul. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dia kasih perumpamaan dan artinya karena dia pribadi kebenaran, itu bisa terjadi. Tapi kita tidak mau itu terjadi dalam diri kita, makanya Tuhan ingatkan. Tuhan sehat. Supaya kita tetap jadi bendaharanya Tuhan. Kenapa kalau kita dipecat? Apa resikonya? Apa sih efek negatifnya?
kalau kita dipecat jadi bendaharanya Tuhan. Lihat di ayat 3. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ini ada artinya nih. Mencangkul aku tidak dapat berarti apa? Menggunakan kekuatan sendiri. Itu nggak bisa kita mendapat kekayaan dengan kekuatan diri sendiri. Mencangkul aku tidak dapat. Dia udah ngomong, kalau Tuhan pecat saya mencangkul itu nggak dapat. Artinya saya berusaha dengan kekuatan sendiri. Itu nggak mungkin bisa. Capek sendiri. Mengemis aku malu. Artinya kalau mengemis aku malu tuh begini. Kalau kita nggak bekerja, itu akan mempermalukan diri kita. Kan pengemis itu kan nggak bekerja. Pengemis itu kan cuma begini. Minta. Gitu. Itu mempermalukan diri. Jadi kalau kita dipecat jadi bendaharanya Tuhan, ada konsekuensi yang menurut saya itu mengerikan. Makanya Ulangan 28 kita lompat sebentar. Ulangan 28 ayat Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Ayat 17 dulu. Ulangan 8. Maaf, Ulangan 8 ayat 17. Ayat 17 dikatakan begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Memang betul kita bekerja, memang betul kita berkarya, tetapi yang membuat berhasil itu Tuhan. Coba lihat ayat 18, ayat selanjutnya dikatakan begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kalau kita bisa bekerja, kita berhasil beruntung berkemenangan, itu dari Tuhan. Ya, kekuatannya dari Tuhan. Saya paling berasa ketika tangan jempol saya ini luka. Dulu saya pernah kasih ilustrasi tentang 5 jabatan Roh Kudus: rasul, nabi, gembala, pengajar, gembala, penginjil. Jadi kalau tanpa rasul, ini rasul yang mengikat semua kekuatan jabatan Roh Kudus. Tanpa rasul, kita memegang satu gelas atau satu benda tanpa kekuatan dari ibu jari, itu tidak akan pernah kuat. Saya kemarin coba main gitar, saya paksakan. Tadinya saya berharap ada yang bantu saya main gitar, karena kondisi saya ini sangat luka. Akhirnya saya bilang sama Tuhan kasih saya kekuatan. Jadi saya main gitarnya gitu. Ya memang ngacak-ngacak sih, karena kami nggak bisa, menggripnya nggak bisa. Ya puji Tuhan kami masih bisa bikin batu. Tapi saya berasa ketika jempol ini luka, dia nggak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Bahkan waktu hari kedua, hari Kamis itu setelah buka, saya pikir udah kering. Saya coba buka lampu gereja karena saya mau ganti PCB di dalam. Keluar lagi darahnya. Saya pikir udah kering. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya mau berkarya terus. Dalam kondisi apapun saya mau berkarya terus. Bagi saya ini kecil, Tuhan Yesus sampai disalib, sampai berdarah-darah, nggak ada artinya. Saya mikirnya gitu. Jadi saya coba terus, dan akhirnya saya mengerti bahwa tanpa kekuatan kita nggak bisa melakukan apapun. Makanya kita bersyukur kita dikasih kekuatan sama Tuhan. Kita bersyukur kita dikasih kesehatan sama Tuhan. Orang sakit nggak bisa kerja loh. Orang sakit keluar dana loh. Orang sakit bisa jatuh miskin loh. Banyak orang mencari kesembuhan sampai jual aset. Tapi Tuhan baik loh. Kita bukan hanya dijadikan bendaharanya Tuhan, tapi kita dikasih kesehatan dan kekuatan, bahkan hikmat percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan kebetulan Tuhan.
Makanya si bendahara ini jadi ketakutan sendiri ketika dia dipecat. Bahkan dia katakan begini, ayat 4, Lukas 16 ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Dosa memisahkan kita dari Allah. Ketika kita mengalami dosa, kita tidak akan lagi bersama-sama dengan Allah. Karena si bendahara ini sudah tidak di rumah tuannya lagi. Tapi ketika dia dipecat jadi bendahara, dia akan dikeluarkan dari rumah Tuhan, dari rumah tuannya. Sehingga dia harus berpikir, kalau saya sudah dipecat, saya tinggal di mana? Siapa yang mau tampung saya? Jadi konsekuensinya berat ya. Pertama, dengan kekuatan sendiri kita nggak mampu. Kalau kita ngemis, kita juga mampu. Yang ketiga, kita nggak punya tempat tinggal dekat dengan Tuhan kita. Itu konsekuensinya. Ya. Lalu karena dia bilang, oh saya tahu nih apa yang aku perbuat. Makanya dikatakan kecerdikan bendahara yang tidak jujur. Dia bendahara ini cerdik, tapi tidak jujur. Tahu dari mana Pak tidak jujur? Nah kita bisa lihat. Selagi dia punya momen sedikit, waktunya sempit, waktunya dekat, ya, dia masih pegang jabatan bendahara, dia sudah tahu dia dipecat, tapi suruh bertanggung jawab sebelum dipecat. Cuma tinggal sesaat lagi, dia sudah keluar dari rumah tuannya. Lalu dia dengan cepat bertindak, cepat berpikir, lalu dia lakukan apa? Dia lakukan di ayat 5, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu ayat 6, 100 tempayan minyak. Lalu dia bilang, ya udah, ini aku kasih surat hutangmu 100 tempayan minyak, ganti dengan 50 tempayan minyak. Jadi 100 ganti ke 50. Jujur gak? 100 ke 50 potong setengah. Nanti kita tahu jalan ceritanya. Ada yang bilang, oh bendahara ini bertobat. Saya rasa tidak. Maksud dari perumpamaan itu, jelas-jelas surat utangnya 100, kok tiba-tiba diubah jadi 50? Itu kan berarti sudah beda nilai. Tapi ada maksud kecerdikan si bendahara. Lalu lanjut, dikatakan orang yang kedua, berapa hutangmu? Dia bilang 100 pikul gandum. Ya udah, ini surat hutangmu 100 pikul gandum, ganti jadi 80 pikul gandum. Yang 100 minyak, tempayan minyak jadi 50, yang pikul gandum 100 pikul gandum jadi 80. Sekarang saya tanya, kalau kita posisinya di orang yang berhutang, kita posisi orang yang berhutang, kita hutang 100 terus diganti surat hutangnya jadi 50, senang nggak kita? Senang dong. 100 pikul gandum nih berharga nih. Gandum kan buat makanan pokok pada saat itu, gandum, roti, jadi roti. Dari 100 dirubah jadi 80, senang nggak? Senang. Hah? Kasih uang kopi kalau di dunia. Tapi ini kan kisah perumpamaan. Artinya si bendahara ini melakukan yang tidak jujur dari 100 ke 50 untuk minyak, dari 100 ke 80 untuk gandum. Tetapi kecerdikan dia membuat orang yang dikurangi hutangnya jadi senang. Sehingga dia pikirnya apa? Ketika dia senang dengan kekurangan hutangnya, dia berharap si bendahara ini, aku kan sudah menyenangkan dia. Kalau nanti aku diusir dari tempat tuanku, mungkin mereka mau terima aku. Ini cerdik. Tapi tidak jujur. Ya, ini cerdik, tapi tidak jujur. Dia menggunakan mamon yang tidak jujur dan dia adalah bendahara yang tidak jujur. Makanya dikatakan di ayat 8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, tapi jangan dipotong. Oh, berarti kita boleh jadi bendahara yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Kita dipuji sama Tuhan kita. Jangan dipotong. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, coba ayat 8. Tapi kan ayat 8. Ayat gitulah. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi tindakan yang cerdiknya yang dipuji, bukan ketidakjujurannya.
tindakan yang cerdik. Sebab, baru dikatakan sama Tuhan Yesus, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maksudnya Tuhan mengatakan gini, ayo dong anak-anak terang. Masa kita punya hikmat sorga kita kalah cerdik sama anak-anak dunia? Anak-anak dunia aja lebih cerdik, masa kita kalah cerdik? Sedangkan firman Tuhan mengatakan cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Orang yang jago menganalisa data jangan memanipulasi data. Orang yang jago dalam menganalisa keuangan jangan mengkorupsi keuangan. Kecerdikan itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Tapi si bendahara yang tidak jujur ini dipuji karena kecerdikannya, menggunakan mamon yang tidak jujur untuk menyelamatkan dirinya setelah nanti dia dipecat dengan sisa waktu, sisa jabatan yang sangat singkat. Saya mau ngomong begini, Tuhan sudah mau datang. Hari-hari ini waktunya singkat. Jangan sampai kita kehilangan kecerdikan dari Tuhan. Tapi jangan menggunakan kecerdikan dari mamon yang tidak jujur dengan cara dari bendahara yang tidak jujur. Kecerdikannya dipuji, kecerdikannya perlu kita tiru, tetapi bukan dalam hal yang negatif. Tahu dari mana, Pak? Ini agak sedikit kompleks. Tahu dari mana, Pak? Ini bicara tentang bendahara yang tidak jujur, lalu kecerdikannya dipuji, padahal kecerdikannya untuk membuat dia punya tempat menyelamatkan dirinya. Padahal dia menggunakan mamon tidak jujur. Jadi mamon ini dikatakan mamon tidak jujur. Namanya berubah dari mamon yang tidak ada embel-embel kata mamon menjadi mamon yang tidak jujur. Kenapa? Karena tidak jujur dipakai oleh bendahara yang tidak jujur. Ada turunan silsilah. Nama saya Edwin Siswanto. Kenapa Siswanto? Karena bapak saya Siswanto, ada turunan. Mamon ini tadinya mamon biasa, tapi mamon ini dikatakan mamon tidak jujur karena digunakan oleh bendahara yang tidak jujur. Jadi mamon ini tidak boleh katakan mamon biasa, tapi mamon yang tidak jujur. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Wah, ini langsung, wah berarti boleh nipu nih. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ini banyak yang pikirannya sudah balik, mungkin dengan aliran-aliran yang di luar sana. Perhatikan kata-kata di ayat 9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Jadi persahabatan itu dengan cara menggunakannya. Mempergunakan apa? Mamon yang tadi biasa menjadi mamon yang tidak jujur karena dipakai dalam ilustrasi ini, dalam perumpamaan ini adalah mamon yang digunakan oleh bendahara yang tidak jujur menjadi mamon yang tidak jujur. Jadi Tuhan mau ajarkan kecerdikannya. Ikatlah persahabatan dengan cara menggunakannya untuk menyelamatkan kamu. Sama seperti bendahara itu menyelamatkan dirinya supaya nanti dipecat, dia punya tempat tinggal. Supaya dia punya tempat tinggal. Karena ini banyak sekali anak dunia yang menggunakan mamon tidak jujur. Bahkan anak Tuhan juga banyak, mohon maaf, menggunakan mamon tidak jujur. Tapi Tuhan bilang, ikatlah persahabatan dengan cara mempergunakannya. Kecerdikan mempergunakan. Sehingga apa Tuhan bilang? Baru jadi netral. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Hidup di dunia ini tidak yang kekal, Bapak Ibu. Hidup kita tidak kekal, talenta kita tidak kekal, kepintaran kita tidak kekal, kekuatan kita tidak kekal, uang kita tidak kekal. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan hari ini, pagi ini, kepada kita semua, pakai kecerdikan bendahara tidak jujur itu untuk membuat mamon menyelamatkan kita. Kok bisa, Pak? Mamon adalah partner yang baik. Mamon adalah hamba yang baik. Tapi mamon adalah tuan yang jahat. Kalau kita sampai diperbudak sama itu,
kita akan menjadikan dia Tuhan kita, habis. Yang tidak kekal itu akan berakhir dengan yang tidak kekal. Tetapi ketika kita menggunakan yang tidak kekal, aset yang Tuhan percayakan kepada kita selama hidup kita, menjadikan hamba yang baik, partner yang baik, mengikat persahabatan dalam mempergunakannya untuk menjadi yang baik, maka percayalah yang tidak kekal akan menolong kita di dalam kemah abadi, yaitu kekekalan. Ini pesan Tuhan Yesus yang sangat dalam. Ingat sekali lagi, destiny kita adalah anak raja, dan kita adalah bendahara Tuhan. Jangan sekali-sekali menyalahgunakan aset Tuhan. Itu cuma dititipkan. Yang punya uangnya itu sorga. Kita cuma bendaharanya Tuhan. Dipercaya, dikasih percaya. Nih Mak, saya kasih rezeki, saya kasih berkat. Kau bisa jadikan roti dan benih. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuh. Tapi jangan menyalahgunakan aset. Itu asetnya Tuhan. Itu aset Tuhan dan harus dipertanggungjawab. Makanya Tuhan ajarkan hari ini. Gunakan kecerdikan yang berdasarkan hikmat Tuhan untuk menggunakan yang tidak kekal untuk memperoleh hidup yang kekal. Kesimpulannya adalah pertama, Tuhan mau pakai kita jadi bendahara. Yang pertama, Tuhan mau pakai kita jadi bendahara. Yang kedua, bendahara yang bertanggung jawab. Amin juga dong. Yang ketiga, bendahara yang mempunyai kecerdasan sehingga yang tidak kekal menjadi memperoleh yang kekal. Amin. Jadi hari ini kita belajar dari bendahara yang tidak jujur. Tapi ingat, bukan ketidakjujuran yang kita belajar, tapi kecerdikannya. Sehingga 9B katakan supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah Allah. Karena banyak uang tidak bisa memberi keselamatan. Ada di sini orang kaya pasti masuk surga? Ada ayatnya yang mengatakan orang kaya pasti masuk surga? Jadi jangan sampai jadikan mamon itu tuan yang jahat, tapi kan jadikan hamba yang baik, partner yang bisa mengikat persahabatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Amin. Musik saya undang untuk datang ke mimbar. Hari ini kita diberkati dengan ayat yang sederhana, dan puji Tuhan, Tuhan kasih berkat sampai hujan. Ini juga luar biasa. Ini berarti Tuhan mau menyatakan bahwa kita terpilih jadi bendahara. Tapi bendahara yang bertanggung jawab. Jangan dipotong ya. Oh, saya bendaharanya Tuhan, tapi tanggung jawab nanti dulu Tuhan. Saya kan masih hidup. Jangan. Kita nggak tahu waktunya kapan. Pada saat nanti kita ketemu, kita harus bertanggung jawab. Dengan aset yang Tuhan percayakan sama kita, saya percaya yang tidak kekal akan menjadikan kita masuk dalam kekal. Itu bendaharanya Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara bagi berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kita akan sama-sama nyanyikan Kutinggikan Kau Tuhan, karena Dia yang memberi hikmat, Dia yang memberi kepercayaan buat kita untuk memanage uang dari surga. Dia memberikan kita kesehatan, Dia berikan kita kekuatan, Dia berikan kita customer, Dia berikan kita kelimpahan, kelimpahan, sukacita buat keluarga. Oleh sebab itu kita layak menyanyikan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
Masing-masing menikmati hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan mau berkata buat kita, sebelum engkau memintanya kepadaku, aku sudah mengetahui. Oleh karena itu berdoalah sedemikian rupa. Apapun kebutuhan, berdoa dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah menjanjikan berkat buat kita. Yang mati di kayu salib menjadi terkutuk sehingga membebaskan kutuk kita untuk menerima berkat Abraham. Tapi Tuhan mau ketika kita menerima berkat Abraham, Tuhan mau kita jadi bendahara yang bertanggung jawab. Bendahara yang bukan menghambur-hamburkan aset, tapi yang mempergunakan aset untuk kehidupan yang kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Nafas kita, kekuatan kita, talenta kita, kepintaran kita, customer kita, bahkan uang yang kita punya, tidak ada yang kekal. Tetapi Tuhan mau, sebagai bendaharanya Tuhan, kita mengelola aset yang Tuhan percayakan di dunia ini untuk dikelola dengan baik, sehingga yang tidak kekal menjadikan kita memiliki tempat di tempat yang kekal. Oleh sebab itu, jangan sampai kebaikan Tuhan kita responi dengan tidak benar. Yes, kita punya kehendak bebas. Yes, kita punya free will. Tapi pastikan kita memilih yang benar. Pastikan kita memilih dengan kacamatanya firman Tuhan. Belajar hari ini, menyadari kebaikan Tuhan, bahwa kita adalah yang terpanggil dan terpilih untuk menjadi bendahara Tuhan. Tapi jangan sampai kita tidak bisa bertanggung jawab. Oleh sebab itu, mari kita semuanya dalam roh dan kebenaran dengan menyanyikan Kutinggikan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang meneguhkan kami, yang berbicara kepada setiap kami bahwa kami adalah bendahara yang terpilih
bendahara sorga yang terpilih. Berikan kami roh pertanggungjawaban, roh yang mau tanggung jawab, roh yang berkomitmen Tuhan, roh yang berintegritas, roh yang setia Tuhan. Sehingga aset dari sorga yang Kau percayakan buat kami dalam hidup kami boleh kelola dengan baik. Bahkan lebih daripada itu, berikan kami kecerdikan, kecerdasan, hikmat Tuhan dalam mengelola asetnya Tuhan. Sehingga aset yang tidak kekal di dunia ini akan menjadikan kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan kami Tuhan dengan kecerdasan-kecerdasan baru, hikmat-hikmat baru yang sifatnya positif Tuhan. Sehingga bukan hanya berkata-kata kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, tapi benar-benar kami pelaku kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan roh-roh yang menggoda, roh-roh intimidasi, roh-roh jerat penangkap burung Tuhan. Patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau diperdaya oleh iblis. Kami tidak mau dibodohi oleh iblis. Karena kami sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Kami punya kuasa untuk menolak dosa. Kami punya kuasa untuk melangkah mendapatkan kemenangan. Oleh sebab itu, materaikan Tuhan kuasa yang sudah Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh menjadi hamba yang merdeka dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan apa yang sudah kami dengar, sehingga kami boleh tetap sampai akhir hidup kami menjadi bendahara yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Bapak Yesus. Saya bersyukur buat firman. Mari kita siapkan hati kita merenung berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih Kristus, ulanglah dan terimalah berkat tubuh yang sehat, berkat jiwa yang kuat, berkat roh yang menyala-nyala, berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang bermain. Bagi kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan